Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah. Sahabat, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan agenda ngaji kitab kita. Kita alhamdulillah sudah sampai di majlis yang ke-8, al-majlisus tsamin fi ta'ifatin min aqsamin nasi fis siyam. Masih melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu klasifikasi kaum muslimin yang menjalankan puasa dari sisi hukumnya. Al-muallif Ibnu al-Utsaimin menyebutkan, ikhwani, qadimna al-kalama an khamsati aqsam minan nasi fi ahkamis siyam wa natakallamu fi hadzal majlisi an ta'ifatin ukhra min tilkal aqsam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang klasifikasi hukum-hukum kaum muslimin yang berpuasa. Sekarang kita lanjutkan pada klasifikasi yang lain. Fal qismus sadis, ya, pembagian klasifikasi yang ke-6 adalah al-musafiru idza lam yaqsud bisafarihi tahayyula 'alal fitri, ya. Seorang yang safar tetapi safarnya itu tidak bermaksud untuk mencari-cari alasan agar dia bisa berbuka puasa karena safarnya. Safar yang perjalanan yang jauh, ya, kurang lebih melebihi diperbolehkannya dia mengqashar sholat kurang lebih 83 kilo, ya, maka dia sudah boleh untuk berbuka. Nah, dia safar itu bukan untuk mencari-cari alasan agar dia bisa berbuka. Fa idza qasada dzalika, apabila dia bermaksud untuk mencari-cari alasan itu, fal fitru alaihi haramun, maka dia haram hukumnya untuk berbuka puasa. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak ada alasan dia harus safar, ya. Dia safar itu hanya untuk mencari-cari alasan agar dia bisa berbuka, ya. Nah, biasanya itu ada tuh orang-orang Arab yang bahlul, ya. Orang-orang Arab yang saya pernah bertemu itu, mereka kalau pas lagi Ramadan, pas lagi musim panas, biasanya dia jalan-jalan, ya, datang ke luar negeri, ke Indonesia. Akhirnya, ya, alasannya dia safar, akhirnya berbuka. Nah, sebenarnya mereka ini, yang orang-orang yang tidak punya alasan ini, hukumnya haram untuk berbuka puasa. Dalam safarnya dia tetap wajib berpuasa karena memang tujuannya itu. Fal fitru alaihi haramun, maka berbuka baginya adalah haram. Wasyam wajibun alaihi hina idzin, dan berpuasa itu tetap wajib baginya jika memang dia niatnya demikian. Fa idza lam yaqsud at-tahayyul, sebaliknya apabila dia memang safarnya itu ada keperluan yang mendesak, ya, bukan untuk mencari-cari alasan, fahuwa mukhayyar bainas siyami wal fitri, maka dia punya dua pilihan. Dia boleh berpuasa dan dia juga boleh berbuka puasa. Sawa'un talat muddatu safarihi am qasurat, baik safarnya itu lama maupun dalam waktu yang tidak lama, sebentar. Wa sawa'un kana safaruhu tari'an li ghardin au mustamir, baik safarnya itu insiden, ya, karena insiden, ya, sehingga tidak ada dalam waktu yang tidak lama, au mustamir, atau memang dia pekerjaannya seperti itu, rutinitas, ya, kasa ikit ta'irat misalnya, wa sayyaratil ujrah, seperti halnya para pilot, ya, dan para sopir bus antar kota misalnya, gitu kan, yang memang berat dan perjalanan jauh, safar. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau dalam safar, maka dia harus menggantikan pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kemudahan bagi hambanya dan sama sekali tidak menghendaki kesulitan untuk kaum muslimin. Ya. Dalil yang lain, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim fi sahihain. Dari Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-shaimu 'alal muftir." Kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik. Falam ya'ib as-shaim, ya, orang-orang yang puasa di antara kami tidak menyalahkan 'alal muftir, orang yang berbuka. Berarti waktu itu ada yang puasa dan juga ada yang berbuka. Walal muftir 'ala shaim, sebaliknya orang yang buka tidak menyalahkan, ya, atau mengejek orang yang puasa di antara mereka, ya. Mentang-mentang kuat, ya, dia puasa aja padahal rukhsah misalnya. Jadi tetap menjaga di antara mereka perasaan, ya. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, ya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun. Ya, mereka para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, melihat bahwasanya jika memang dirinya itu kuat, ya, dia merasa kuat dalam safar itu, merasa segar, kuat, maka dia puasa. Fa inna dzalika hasan, dan itu adalah baik, ya, baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa yarawna, dan mereka memandang, melihat, anna man wajada dha'afan, barang siapa yang merasa lemah, berat, lapar, dan, ya, kira-kira akan menyebabkan, ya, bahaya bagi dirinya, fa'aftara, ya, sehingga dia berbuka, ya, dan menggantikan pada hari yang lain, fa inna dzalika hasanun, dan itu juga baik di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang safar, ya, itu boleh berbuka dan boleh puasa, ya. Safar, ya, artinya safar dalam perjalanan yang jauh, ya. Wa in kana sahibu sayyaratil ujrah yashqu alaihi shaum fi Ramadan, ya, misalnya sopir bus antar kota, ya, sehingga dia dihitung dalam safar, ya, bukan sopir angkot, ya. Kalau sopir angkot kan dalam kota, ya. Yashqu alaihi shaum, sehingga ketika dia puasa itu sangat berat, ya, puasa Ramadan sangat berat baginya. Fa innahu yuakhiruhu ila waqtin, ya, yabrudu fihi al-jaw, maka dia boleh menggantikan pada hari yang lain. Dia tidak berpuasa dengan syarat menggantikan pada hari yang lain ketika cuacanya tidak begitu panas, cuacanya adem, misalnya musim hujan, gitu kan. Wal afdal lil musafir, dan yang afdal, yang terbaik bagi orang yang safar adalah, ya, fi'lul ashali alaihi minas siyami wal fitr, ya. Ya, mana yang paling mudah baginya, yang paling ringan baginya, ya, puasa maupun berbuka, ya. Apabila keduanya, buka ataupun puasa pilihan itu sama, ya, artinya sama-sama saja, mau puasa mau enggak, maka yang paling afdal adalah puasa. Fasaumu afdal li'annahu asra'u ila ibra'i zimmatihi. Alasannya, kalau dia puasa waktu itu, maka dia, ya, cepat untuk menggugurkan kewajibannya, ya, karena dia berpuasa ketika bersama kaum muslimin pada waktunya, ya, dia menjalankan adaan laisa qadaan, menjalankan ada, yaitu menjalankan ibadah pada waktunya, sementara qada adalah menjalankan ibadah setelah waktunya habis. Wa ansyat lahu idza shama ma'an nas, dan dia lebih semangat, ya, karena dia berpuasa ketika,
ya masih kaum muslimin menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Jadi atmosfernya adalah atmosfer puasa Ramadan, ya. Setan-setan dibelenggu, ya. Semua kaum muslimin berpuasa, masya Allah. Wali'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih penting adalah itulah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kondisi yang berikutnya, ya, idza kana al-musafiru yashukku alaihi shaum, ya, apabila jika seorang yang musafir itu dia keberatan untuk puasa, fa innahu yaftur wa la yasumu fi safar, maka yang paling afdal baginya adalah berbuka puasa dan tidak safar. Kenapa? Karena memberatkan dan bisa membahayakan jiwanya yang maksud syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk hambanya ini untuk menjaga jiwa. Ya, seperti halnya dalam hadis Jabir, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma aftara hina syaqqa alaihi as-suhum 'ala an-nas qila lahu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, ya, dan ternyata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa keberatan, ya, merasa keberatan untuk berpuasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi tentang hal itu, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengaduan, inna ba'dhan nasi qad shoma, sesungguhnya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah, ulaikal usah, mereka adalah bermaksiat, mereka itu bermaksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengulanginya hingga 2 kali sebagai taukid. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu, ya, berat, ya, menjalankan puasa dalam keadaan safar, maka yang paling afdal bahkan ketika berpuasa waktu itu dilarang karena bisa membahayakan jiwanya, masya Allah. Kemudian kondisi berikutnya, wa idza qadimal musafiru ila badali fi nahari Ramadan muftiran, apabila seseorang yang safar itu sampai di negerinya, sampai di kampungnya pada siang hari masih bulan Ramadan, ya, dan dia dalam keadaan buka puasa enggak puasa, ya, lam yasih shaumuhu dzalikal yaum, maka dia tidak boleh berpuasa dimulai dari siang hari sampai maghrib. Kenapa? Karena puasa itu harus, ya, dimulai dari terbit fajar, ya, li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar, karena pada pada hari itu, ya, dia memang tidak puasa, ya. Ketika terbit fajar dia tidak berniat puasa, ya, maka dia tidak boleh puasa, ya, sebagian harinya dari siang sampai sorenya. Fashaumul wajib la yasihu illa min tulu'il fajar, dan puasa wajib itu tidak diperbolehkan kecuali dimulai, ya, ada niatan dari malamnya, ya, dan dimulai dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu diperbolehkan, ya, dia niatnya dari siang, ya. Man lam yabit sauman, barang siapa yang dia tidak berniat puasa dari semalamnya, ya, maka puasanya tidak sah. Nah, para ulama bersepakat, ya, ini yang dimaksud adalah puasa wajib. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah melakukan puasa sunnah, ya, dimulai dari pagi-pagi, ya, menanyakan, wahai Aisyah, adakah makanan? Ternyata setelah dijawab tidak ada makanan, idzan ana shaum, ya, kalau begitu saya berpuasa, ya. Masya Allah. Jadi yang dimaksud di hadis ini adalah hadis puasa wajib, sementara puasa sunnah diperbolehkan karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama beda pendapat tentang hal yalzamhul imsaku baqiyatal yaum. Nah, maka apakah dia wajib untuk tidak makan sisa harinya sampai sore itu? Ya, para ulama beda pendapat. Ya, pendapat yang pertama adalah, ya, dia wajib untuk menjaga tidak makan minum pada siang hari, sisa harinya sampai terbenam matahari, ya. Walaupun dia tidak berpuasa, wa yajibu alaihi al-qadha aidan, dan dia wajib mengqadha walaupun dia tidak makan dan tidak minum sampai maghrib, ya.
karena memang puasanya waktu itu tidak sah, ya. Dan ini adalah pendapat mazhab Ahmad rahimahullah, ya. Tetapi ada pendapat yang lain, di antara pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dia tidak wajib untuk, ya, melanjutkan tidak makan dan tidak minum, ya, dari siang sampai maghrib itu, ya, karena dia sebenarnya tidak puasa, ya. Kalau tidak puasa, tidak ada larangan dia makan dan minum, ya. Li'annahu la yastafidu min hadzal imsak syai'an, ya. Karena dia imsak, ya, dia tidak makan dan tidak minum itu dia tidak bermanfaat sedikit pun, ya. Karena tidak dihitung puasa, ya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man akala awwalan nahar falyakul akhirahu." Barang siapa yang makan, ya, di awal siang, ya, pada pagi harinya artinya tidak puasa, maka hendaknya dia juga makan di akhirnya. Masya Allah, ya. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah al-marid alladhi yurja bur'uhu, ya, bimaradihi. Orang yang sakit tetapi, ya, kemungkinan dia sembuh. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika puasa itu tidak memberatkan dan juga tidak membahayakan baginya, ya, maka dia tetap wajib berpuasa, ya, karena li'annahu laisa 'udhrun yubihul fitr, karena dia, ya, sakitnya itu bukan alasan yang membolehkan dia untuk berbuka puasa, ya, misalnya sakit pusing dikit, ya, atau luka dikit, itu kan, ya, tetap wajib puasa. Watan, ya, yang kedua, kondisi yang kedua, an yashqa alaihi shaum, puasa itu berat baginya, ya, tetapi tidak membahayakan, maka dia boleh berbuka, ya, boleh berbuka. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh menggantikan pada hari yang lain dan dia tidak berpuasa, ya. Dan yang ketiga, an yadurrus shaum, ya. Jika puasa itu membahayakannya, ya, membahayakan dia, tentunya otomatis dia sangat memberatkan, maka dia wajib hukumnya dia berbuka, tidak boleh berpuasa, ya. Alasannya apa? Ya, dalilnya sangat kuat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Pengasih kepada kita semua, pada kalian. Dalam ayat yang lain disebutkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka janganlah kalian campakkan diri kalian pada kebinasaan. Sabda Rasulullah SAW juga menyebutkan, inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya, bagi dirimu, jiwamu itu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Makanya ketika kita puasa dan itu sangat memberatkan bahkan membahayakan diri kita, maka hukumnya dilarang. Nabi SAW juga menguatkan dalam hadis yang lain, la dharara wa la dirar, tidak, ya, membahayakan dan juga tidak bahaya, tidak ada bahaya dan tidak membahayakan dalam agama ini. Masya Allah, ya, mudah-mudahan kita semua diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa, ya, dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.